Selamat datang, selamat belajar. Di video kali ini kita akan belajar tentang sejarah Indonesia kelas 10 dengan materi teori-teori masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia. Sebelum kita mempelajari tentang teori-teorinya, kita cari tahu dahulu bagaimana sejarah singkat agama Islam. Nah, jadi agama Islam ini lahir di Mekah, Arab Saudi. Diyakini sebagai agama yang diwahyukan oleh Allah kepada umat manusia melalui utusannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Saat Muhammad berusia 25 tahun, ia menikah dengan Khadijah. Pada bulan Ramadan tahun 610 Masehi, saat Muhammad berusia 40 tahun, Muhammad didatangi malaikat Jibril di Gua Hira. Terjadilah dialog panjang di antara mereka berdua. Kemudian Muhammad diangkat menjadi Rasul Allah. Dan saat itulah dimulailah proses turunnya Al-Quran. Sekitar tahun 613 Masehi, Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam lebih terbuka. Jadi sebelumnya ia hanya menyebarkan kepada teman-teman, sahabat, saudara, keluarga terdekatnya saja. Kemudian ia mulai berani untuk menyebarkannya lebih terbuka lagi. Di Madinah, Islam berkembang sangat pesat. Sedangkan di Mekah, Nabi Muhammad harus melalui banyak rintangan dan perang untuk merebut tanah Mekah dan Ka'bah dari kekuasaan kaum Quraisy dan penduduk yang ada di Mekah. Pada tahun 630 Masehi, Nabi pun berhasil membebaskan kota Mekah dan penduduknya pun mulai memeluk agama Islam dengan Ka'bah menjadi kiblat ibadah umat Islam hingga saat ini. Nabi wafat pada 6 Juni 632 Masehi pada usia 63 tahun. Di video sebelumnya kita telah membahas tentang teori-teori masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, di video kali ini khusus kita akan membahas tentang teori-teori tentang masuknya agama Islam ke Nusantara. Ada 3 teori. Yang pertama, teori Gujarat, kedua teori Mekah, dan ketiga teori Persia. Teori Gujarat. Teori ini didukung oleh Snook Hurgronsi, W.F. Sutherland, dan B.H.M. Flick. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13, dibawa oleh para pedagang Islam dari Gujarat. Nah, dari teori ini, bukti apa yang mendukung? Bukti pendukung teori Gujarat ada 2 bukti. Yang pertama, batu nisan Sultan Malik Al-Saleh, Sultan Samudra Pasai yang wafat tahun 1297, yang bercorak Gujarat, India. Jadi batu nisan Sultan Malik ini bercorak Gujarat, sehingga menjadi bukti bahwa pada waktu itu sudah ada orang India atau Gujarat yang ada di Indonesia. Sehingga pastinya merekalah yang menyebarkan agama Islam di Indonesia. Dan bukti kedua, adanya tulisan Marco Polo, pedagang dari Venesia, yang menyatakan pernah singgah di Perlak pada tahun 1292 dan mendapati banyak penduduknya beragama Islam serta peran pedagang India dalam penyebaran agama tersebut. Jadi Marco Polo ini adalah seorang pedagang dan penjelajah Italia. Jadi dari sekian banyak tempat yang pernah ia datangi, salah satunya ia pernah datangi Perlak yang ada di Aceh. Kemudian ia dapati di sana bahwa banyak penduduk beragama Islam dan peran pedagang Indialah yang dalam penyebaran agama Islam. Teori kedua yaitu teori Mekah, yang didukung oleh Buya Hamka dan Jesse Van Leur. Dalam teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-7 dibawa langsung oleh para pedagang Arab. Bukti apa yang mendukung teori ini? Bukti-bukti pendukung teori Mekah ada 2.
Yang pertama, adanya pemukiman Islam pada tahun 674 di Baros, pantai sebelah barat Sumatera. Sedangkan bukti yang kedua yaitu adanya makam seorang wanita di Gresik, Jawa Timur atas nama Fatimah binti Maimun yang berangka tahun 1082, serta temuan sejumlah makam Islam di Tralaya, wilayah Majapahit yang menggunakan tahun Saka, bukan tahun Hijriah dengan angka Jawa kuno, sehingga diperkirakan banyak warga Majapahit pada masa kejayaannya beragama Islam. Teori yang ketiga yaitu teori Persia yang didukung oleh Hossein de Jajaningrat. Teori ini menyatakan bahwa Islam dibawa masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13, dibawa oleh orang-orang Persia. Bukti apa yang mendukung teori ini? Bukti pertama, adanya upacara Tabot, upacara memperingati meninggalnya Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad di Bengkulu dan Sumatera Barat Tabuik, setiap tanggal 10 Muharram atau 1 Asyura. Upacara ini merupakan ritual tahunan di Persia. Bagaimana mungkin bisa sama dengan yang ada di Bengkulu? Kesimpulannya adalah orang Persia datang ke Indonesia, mereka menyebarkan agama Islam di Indonesia sambil mengenalkan upacara ini. Sedangkan bukti yang kedua, terdapat kesamaan antara ajaran Sufi yang dianut Syekh Siti Jenar dan Sufi Iran beraliran Al-Halad. Demikianlah penjelasan singkat mengenai teori-teori masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia. Dari 3 teori yang sudah kita bahas tadi, teori manakah yang benar? Tentu saja jika kita mencari mana yang benar, jawabannya akan sangat susah untuk kita temui karena kita sendiri tidak memiliki bukti yang cukup kuat untuk meyakini bahwa teori ini yang benar, yang ini salah. Sehingga pada umumnya orang pun menerima bahwa Islam sudah masuk ke Indonesia sejak abad ke-7, namun berkembang pesat pada abad ke-13 sejalan dengan semakin mundurnya kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Indonesia, serta semakin ramainya pedagang-pedagang Arab, Persia, dan Gujarat ke Indonesia. Sebagai tambahan untuk diketahui bahwa dalam penyebaran agama Islam di Indonesia bukan hanya melalui jalur perdagangan saja, tetapi juga lewat jalur perkawinan, pendidikan, ajaran-ajaran tasawuf, jalur dakwah, bahkan pun melalui jalur kesenian.